sudah siap Syukran Ustaz. Kaifakum? Alhamdulillah. Insyaallah Allah yashfik. Syukran ajil insyaallah. أولادنا رجل كل خير يا الله. الله يشفيك إن شاء الله بشفاء عاجل غير آجل ويشفي كل مرضانا إن شاء الله. آمين. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namanya ta'allum wa ta'lim wa tadzakkar wa tadhkir wa naf'a wa intifaq wa ibadah wa istifadah wal hajj ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ittiba'a wa jillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian kitab Hidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali sampai di halaman 95, masih dalam pembahasan sholat Jumat. Imam Ghazali mengatakan, qala musannif wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Thumma lazimal masjida ila al-maghribi aw ila al-'asri. Sampai di sini. Nah, dalam pertemuan yang lalu kita bahas, setelah engkau selesai melaksanakan sholat Jumat, jangan engkau bergerak baca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain. Setiap surat itu 7 karena itu akan mendatangkan kebaikan, yaitu akan menjagamu dari Jumat sampai Jumat yang akan datang dari gangguan setan. Kemudian baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bi halalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Lalu setelah itu kerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat seperti yang diriwayatkan. Setelah itu kalau yang kita lakukan sekarang, pulang kita kembali ke rumah, nah, bergegas kita meninggalkan masjid. Tapi Imam Ghazali maunya setelah selesai sholat Jumat itu lazimal masjid, tetap kamu tinggal di masjid, jangan keluar dari masjid setelah sholat Jumat. Sampai kapan ya Imam Ghazali saya harus di masjid lagi setelah sholat Jumat? 10 menit kah? 15 menit? Saya menunggu 1 jam kah? Sampai maghrib. Siapa yang melaksanakan ini sekarang ya? Imamnya masjid sudah pulang negeri dulu. Sampai maghrib jangan tinggalkan masjid, kata Imam Ghazali. Atau kalau kamu tidak mampu sampai maghrib, ilal asar, sampai adzan asar, sholat berjamaah, sholat asar, setelah itu pulang kamu ke rumah. Tapi lebih afdal kalau kamu di dalam masjid sampai adzan maghrib. Sampai adzan maghrib. Kenapa sih? Karena kalau kamu tetap tinggal di masjid, pasti kamu akan memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi kalau kamu keluar dari masjid itu, pasti kamu nanti melakukan hal-hal yang tidak baik, atau minimal kamu lakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal hari Jumat itu hari yang mulia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya terdapat waktu-waktu mustajab seperti yang kita bahas. Di antara tujuannya tinggal sampai maghrib atau sampai asar. Wa kun hasanal muraqabati lis saati syarifah, dan saat itu kamu jadilah kamu selalu berwaspada atau mengintai waktu yang mulia, yang jika kamu berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau setiap Jumat kamu dapat waktu itu, kamu dapat keberuntungan yang luar biasa. Jadi berdiamlah kamu di masjid, lalu manfaatkan waktu itu agar kamu mewaspadai. Boleh jadi ini waktu saya sedang berdoa, ini waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terus jadikan dirimu itu mengintai waktu yang mustajab itu yang hanya ada di hari Jumat selama seminggu. Fa innaha mubhamatun. Tapi waktu itu mubhamah. Mubhamah itu tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan tepatnya waktu itu di hari Jumat. Mubhamatun fi jami'il yaum. Boleh jadi waktu tersebut ada di seluruh hari, dari mulai tenggelamnya matahari hari Kamis sampai tenggelamnya matahari di hari Jumat. Boleh jadi waktu itu ada di masa 24 jam itu. Maka ketika waktu itu tidak ditetapkan oleh Allah, maka gunakanlah seluruh waktu itu untuk kebaikan. Kalau engkau gunakan seluruh waktu itu untuk kebaikan, pasti salah satu di antaranya akan bertepatan dengan waktu itu. Jadi kalau kamu tidak tahu pastinya, ya sudah, penuhi semua dengan kebaikan, pasti kan akan ada kebaikan di dalamnya. Sama seperti bulan Ramadan. Kapan waktu Lailatul Qadar? Tidak tahu kita Lailatul Qadar itu kapan. Dipindah-pindah oleh Allah, mubhamah. Jadi bagaimana saya bisa mengetahui ibadah saya tepat dengan Lailatul Qadar atau tidak? Kamu tidak akan mengetahui, maka hidupkanlah seluruh waktu selama sebulan di bulan Ramadan itu dengan kebaikan, pasti salah satunya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau kamu buat kebaikan semuanya, pasti kamu dapat Lailatul Qadar. Sama juga seperti apa amal kebaikan yang bisa mengantarkan saya ke surga Allah? Saya nggak tahu. Amal kebaikan saya yang bisa menjadikan sebab bagi saya mendapat ampunan Allah kemudian memasukkan saya ke surga Allah, saya tidak tahu. Boleh jadi karena sholat saya, boleh jadi karena puasa, boleh jadi karena bakti kepada orang tua, boleh jadi karena sampai mungkin saya masuk surga karena saya menyingkirkan gangguan di jalan. Ada batu, ada duri saya singkirkan. Boleh jadi itu yang bisa mengantarkan saya masuk surga. Jadi bagaimana saya memastikan ini amal saya menjadikan saya masuk surga atau tidak? Lakukan dalam hidupmu, seluruh hidupmu, lakukan kebaikan, pasti salah satunya nanti ada yang mengantarkan kebaikan itu ke surga. Sama pula seperti mana keburukan yang bisa menjadikan saya masuk ke neraka, saya tidak tahu. Boleh jadi karena menggigit orang, boleh jadi karena menipu, boleh jadi bagaimana saya menghindari keburukan yang bisa menjadikan saya masuk ke neraka? Caranya hindari seluruh keburukan, pasti kamu akan selamat dari neraka. Atau manakah di antara manusia ini yang merupakan wali Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga saya harus beradab di hadapannya? Sebab kalau kita tidak beradab di hadapan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sedang berperang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menggangguku melalui wali-waliku, maka dia telah mengadakan peperangan kepadaku. Nah, mana yang wali, mana yang bukan wali, kita tidak tahu. Jangan-jangan boleh jadi ini wali, boleh jadi ini yang wali. Jadi bagaimana saya ini harus beradab kepada wali? Caranya gampang. Bagaimana caranya? Kamu beradab kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang tampak secara luar dia wali atau yang tidak tampak seperti wali. Kamu beradab kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti salah satunya ada wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu akan selamat dari su'ul adab terhadap wali. Nah, sama seperti itu. Mana ini waktu yang mustajab? Karena kamu tidak tahu, maka hidupkan seluruh waktu itu dengan hal-hal yang baik. Fa'asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillahi ta'ala mutadharri'un. Boleh jadi, semoga saja kalau kamu hidupkan dengan hal-hal yang baik seluruh waktunya, boleh jadi kamu mendapati waktu tersebut atau waktu tersebut mendatangimu pada saat kamu itu khusyuk dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau waktu itu mendatangi kamu pada saat itu melakukan perbuatan yang lalai, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau kamu hidupkan dengan banyak berdoa, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti waktu itu ketika datang kamu sedang memohon kepada Allah, dan permohonanmu pasti
dikabulkan oleh Allah. Wala tahdur fil jami' al-hilal wala tujalis al-qussas. Jangan kamu habiskan waktumu setelah Jumat atau sebelumnya dengan cara menghadiri kelompok-kelompok perkumpulan orang yang tidak bermanfaat, maksudnya ya. Wala tujalis al-qussas. Jangan juga kamu duduk bersama tukang dongeng gitu ya, tukang ngibul, tukang ngobrol ya, tukang bicara gitu ya. Hidupnya isinya ngobrol terus, gosip terus. Seperti orang yang ada di warung gitu ya, ngomong tentang segala macam yang tidak ada dasarnya semua, kadang-kadang semua berdasarkan prasangka. Apalagi kita bahas masalah politik, biarkan itu biar dibahas sama orangnya sendiri, kita tidak perlu bahas politik. Duduk kita menghabiskan waktu kita semuanya untuk politik, mana yang kira-kira akan jadi presiden, ini yang jadi presiden atau ini yang jadi presiden, mana yang lebih baik. Sudah, itu bukan bagian kita ini. Biarkan itu dipikir oleh orang yang memikirkan, yang pantas memikirkan. Kita jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi di waktu Jumat. Sayangi waktu kita di waktu Jumat. Apa yang harus saya lakukan? Bal majlisal ilmin nafi'. Tapi manfaatkan waktu kamu itu untuk duduk di majlis-majlis yang di dalamnya kamu bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi kalaupun kita harus keluar meninggalkan masjid setelah sholat Jumat, pastikan kita di hari itu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalaupun kita harus duduk dengan keluarga, pastikan di hari itu kita membahas sesuatu yang ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Wa huwa alladhi yazidu fi khawfika min Allah wa yanqusu min raghbatika fid dunya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengurangi ambisimu, keinginanmu terhadap dunia. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau kamu belajar suatu ilmu, ambisimu terhadap dunia itu meningkat, berarti itu ilmu kamu tidak bermanfaat. Kadang-kadang bukan ilmunya yang tidak bermanfaat, tapi penuntut ilmunya yang salah, gitu ya. Ilmunya yang dipelajari Al-Quran harusnya bermanfaat, tapi kita duduk di majelis yang niat orang yang ada di majelis itu salah semuanya, hanya mencari kepuasan intelektual. Akhirnya tidak bertambah rasa takut kita kepada Allah, tapi justru bertambah ambisi kita terhadap dunia. Nasallallahu alaihi. Nabi Muhammad SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yutadabbal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak tunduk, tidak khusyuk, dan dari amal perbuatan yang tidak terkabul. Alhamdulillah min dzalik. Fa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ila al-akhirah. Segala ilmu, setiap ilmu yang ilmu tersebut tidak mengajakmu dari dunia menuju ke akhirat, ilmu tersebut tidak menyeru kamu, tidak memotivasi kamu dari dunia menuju kepada akhirat, fal jahlu a'wad 'alaika minhu, maka kebodohan masih lebih baik bagimu daripada ilmu tersebut. Ilmu yang tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah, tidak mengajak kamu menuju kepada akhirat, maka kamu lebih baik bodoh. Karena ilmu yang mengajak kita ke dunia, itu nanti akan menjadi saksi buruk bagi kita di akhirat. Jangan kemudian ditafsirkan, oh berarti menurut Imam Ghazali bodoh itu selamat. Enggak, Imam Ghazali tidak mengatakan bodoh itu selamat gitu ya. Tapi bodoh itu lebih selamat daripada pandai
berilmu tapi cinta dunia, berilmu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bodoh masih lebih selamat daripada orang berilmu yang seperti ini. Sebab hujah untuk orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya tidak bermanfaat, nanti lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli ubadil matan. Seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, maka nanti di hari kebangkitan dia akan disiksa sebelum disiksanya penyembah berhala. Karena penyembah berhala itu bodoh, dia tidak tahu petunjuk, ya dia menyembah berhala. Pantas kamu tahu ilmu tapi kamu masih melakukan menyembah hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hujjah ke atas dirimu akan lebih dipastikan daripada orang yang bodoh. Fasta'iz billah ta'ala min ilmin la yanfa', maka berlindunglah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita selesaikan ya, tinggal sedikit ini. Wa aktsir doa inda tulu'i syams wa inda zawal wa inda al-ghurub wa inda al-iqamah wa inda su'udil khatib bil minbar wa inda qiyamin nas ila shalah. Nah, Imam Ghazali ini kemudian memberi clue, diberi petunjuk. Waktu yang mustajab ini, kata Imam Ghazali, perbanyaklah doa pada saat matahari terbit di hari Jumat. Satu, matahari terbit di hari Jumat, perbanyak doa. Wa inda zawal, ketika tergelincir matahari masuk waktu zuhur, mulai azan zuhur di hari Jumat itu, sehingga setelah itu khatib naik mimbar. Pada waktu azan itu selesai azan berbanyak doa. Wa indal ghurub, dan ketika matahari tenggelam di hari Jumat. Wa indal iqamah, ketika muadzin mengumandangkan iqamah, selesai dua khutbah, kemudian ada iqamatus shalah. Pada saat iqamah itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda su'udil khatib bil mimbar, pada saat khatib Jumat naik ke mimbar, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda qiyamin nas ila shalah, dan ketika manusia bangkit berdiri mau mengerjakan sholat setelah iqamah itu, perbanyak doa. Itu juga ada yang menambah di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah perbanyak doa. Kenapa? Fayushik an takuna sa'ah asy-syarifah fi ba'di hadhil awqat. Karena boleh jadi waktu yang mustajab itu datang di keadaan yang aku sebut tadi. Maksudnya lebih sering waktu mustajabah itu, waktu mustajabnya doa itu datang di waktu-waktu yang aku sebut tadi, kata Imam Ghazali. Kemudian terakhir, wastahid an tatasaddaq fi hadzal yawm bima taqdir alaihi wa inggar, dan berusahalah kamu di hari Jumat itu untuk bersedekah dengan apa yang kau mampu kau sedekahkan, walaupun sedikit. Di hari Jumat jangan sampai lewat hari Jumat kamu tidak bersedekah, kata Imam Ghazali. Sungguh-sungguhlah kamu untuk mengeluarkan sedekah di hari Jumat, walaupun kamu mampunya hanya sedikit. Kalau mampunya banyak, keluarkan banyak. Jangan yang diambil sedikitnya. Kata Imam Ghazali, walaupun sedikit tidak apa-apa. Walaupun sedikit, kalau kamu tidak mampu banyak. Kalau kamu keluarkan mampu banyak, keluarkan sedekah yang banyak supaya kamu mendapat pahala yang banyak. Kenapa diberitakan sedekah? Agar tajma' bainas shalah was sadaqah was shaum wal qira'ah wal dzikr wal i'tikaf. Dari pembahasan di awal, Imam Ghazali menganjurkan kita puasa dari Jumat tapi harus disertai hari Sabtu atau Kamis. Kemudian memperbanyak qiraatul Quran, kemudian memperbanyak dzikir, memperbanyak i'tikaf. Makanya kalau kamu sedekah, kata Imam Ghazali, akan terkumpul di hari Jumat yang mulia itu sholat,
sholat yang utama yaitu sholat Jumat, sedekah, puasa, baca Al-Quran, zikir, iktikaf. Itu terkumpul sesuatu yang kebaikan yang besar-besar dari Jumat itu. Waj'al hadzal yaum minal usbu' khassatan li akhiratik. Jadikan hari Jumat ini dalam seminggu khusus untuk waktu akhiratmu. Nah, padahal kalau hari Jumat orderan banyak ya. Hari Jumat ini banyak pesanan. Usaha kita laku keras di hari Jumat, sehingga kita kalau hari Jumat tidak bisa banyak ibadah. Nah, bagaimana? Nah, kalaupun kamu harus berada di kantormu, kamu harus berada di tokomu, kamu harus berada di pasar karena kamu sedang bekerja, jadikan hari Jumat ini khusus. Walaupun kamu di kantor, di pasar, jangan banyak bicara yang tidak bermanfaat, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak baca Al-Quran, kaji ilmu yang bermanfaat. Kamu di pasar, kamu bisa buka Bidayatul Hidayah. Nanti kalau ada pembeli, taruh, layani, kemudian lanjutkan lagi. Bisa kamu baca Al-Quran, sibukkan waktu dengan hal-hal yang baik. Fa'asahu ayyakuna kafaratan li bagiyatil usbu. Semoga saja kalau kamu lakukan itu, maka hari Jumat yang kau isi dengan ibadah itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa atas kelalaian kamu yang kau lakukan di hari-hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca doa langsung ini. Abdullah nggak ada, jadi langsung baca doa saja. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbana taghfir li kulli hawla wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا في ابتسام منا للمصطفى رسولي بكل سوري بالمصطفى رسولي بكل سوري بالمصطفى رسولي بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد طشر الصبر والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله دعوتكم. Apa di ada kalau aku berkenan untuk jawab tadi ini ada soalan yang diajukan ini di dalam soal rumah saya kemudian